belum bisa terjadi nggak ada kontraksi, sehingga gerakan pasifnya di semua persendian. Ya, tadi tangan dan juga kaki lemah ya, berarti ini semua harus digerakkan. Ya, mulai dari kakinya, Mbak. Kita latihan ya. Sampaikan bahwa kita akan melakukan latihan, soalnya ini masih lemes, jadi harus dilatih ya. Oke, pergelangan kaki dilakukan gerakan dorsifleksi, plantar fleksi seperti biasa. Kemudian kalau mau naik lagi ke sini karena ini 0, jadi kita boleh menggerakkan pasif ke segala arah. Ya, digerakkan fleksi dan ekstensi lutut seperti ini. Kemudian kalau sudah beralih ke bahu, hip, diangkat, relax, lemes saja, lemes. Nah, diangkat, fleksi, ekstensi gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah ditambah, saya ini sudah 10 kali masing-masing 10. Saya buka ABD, ADD, ABD relax saja, lemes. ABD, lemes. Kemudian tangannya juga begitu, mulai dari bahunya digerakkan fleksi ekstensi ya. Kalau di sumber yang lain, bahkan nanti untuk pasien GBS boleh juga kalau mau dikasih latihan berupa PNF ya, untuk memunculkan biar memunculkan tonus otot gitu ya. Mau dikasih aproksimasi, nanti kalau kekuatan ototnya sudah naik gitu kan, dari 0 kemudian naik jadi 1 gitu ya, dilakukan aproksimasi boleh. Kemudian buka ABD, ADD, ABD, ADD, sikunya digerakkan fleksi ekstensi. Latihan ya Mbak. Kemudian pergelangan tangan digerakkan. Jadi kalau 0 maka pasif, ya kan? Yang mau ditambah jari-jarinya boleh. Oh, ini tadi pronasi supinasinya belum. Jadi untuk semua gerakan sendi itu diberikan ya, dilatih pada semua gerakan sendi. Kalau mau pronasi supinasi sambil digenggam kayak orang salaman. Ya. Kalau ternyata sudah naik kekuatan ototnya berangsur pulih, nambah jadi 1 itu artinya apa? Ada kontraksi otot. Ada kontraksi. Jadi Mbak coba kakinya diangkat, kontraksi aja, jangan sampai angkat. Nah, ini sudah timbul kontraksi. Gimana Bu latihannya? Masih lakukan pasif ya. Oke, kita latihan lagi ya. Tapi kalau modalitas yang lain boleh ditambah dengan adanya electrical stimulation, stimulasi elektrik pakai TENS gitu ya. Oke. Masih pasif karena 1 hanya timbul kontraksi otot. Ini sambil ototnya dicoba digerakkan ya, dikontraksikan aja semampunya ya. Jadi kita memberikan arahan untuk pasiennya juga, meskipun belum bisa menggerakkan secara penuh, tapi diinstruksikan untuk dikontraksikan aja ya. Coba gerakan semampunya. Oke. Untuk semua ekstremitas. Yang berikutnya, kalau kekuatan ototnya sudah naik, jadi 2. Kira-kira latihannya apa? Prinsip latihannya? Apakah pasif saja cukup? Aktif, pasif. Jadi kalau kita mau melakukan intervensi, memberikan latihannya secara pasif, tentu saja boleh ke segala arah. Tapi kalau kita memberikan instruksi untuk coba digerakkan sendiri, ya, saya bantu ya Mbak, yang digerakkan yang kekuatan otot 2 dulu, yaitu kayak gini ya. Berarti apa? ABD. Coba yuk dibuka, buka kakinya, tutup. Oke.
buka lagi, tutup lagi, dibuka. Nah ini untuk kekuatan otot yang dua. Kira-kira kalau suruh angkat kakinya bisa nggak? Bisa, paling segini dok. Aduh, jadi belum bisa maksimal. Ya. Terus kemudian ada, kalau kasusnya ini tadi ada berarti otot yang di area core itu kan juga mengalami kelemahan ya, penurunan. Maka apa yang harus dilakukan? Boleh diberikan latihan bridging sambil dipegang. Yuk kita coba latihan penguatan otot dasar panggulnya ya. Nanti mbaknya coba angkat pantatnya sedikit-sedikit aja semampunya. Kan dua bu, nggak bisa. Oh ya, semampunya aja dulu ya, semampunya dulu. Yuk coba diangkat. Nah mungkin segini aja, turun lagi, kan mungkin kebanyakan gini ya, turun agak ini, diturunkan kekuatannya. Nah turun, baru naik sedikit, baru kontraksi sedikit, udah lemes lagi gitu kan. Yuk kontraksikan lagi, tahan kayak nahan pipis, relax lagi kayak nahan kencing, relax ya. 10 kali ya, coba agak cepet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Jadi bridging ini bisa diberikan untuk meningkatkan kekuatan otot dasar panggulnya. Lalu nanti berangsur lagi ke latihan yang lebih berat. Ya. Oke. Terus kemudian pada kasus ini tadi pasiennya itu bisa saja di bed ya. Kira-kira kalau udah lama di bed dilatih apa? Latihan Transfer ambulasi. Dia butuh untuk bisa, ini posisinya sadar, lemes aja gitu. Jadi dia butuh untuk digerakkan ditransfer ambulasi. Mirip kanan kiri, duduk di bed. Dari duduk di bed, misalnya berdiri pakai walker ya. Atau dari bed kemudian pindah ke kursi roda. Oke. Coba siapa yang bisa melakukan transfer dari ini bed ke kursi roda? Masih diajari perumahan kan sih? Oh ini pada ekstremitas. Ya, kasih ini dulu, instruksi dulu ke pasiennya. Kamu ngomong dulu ya. Astaga. Akan ke video saja. Misalnya ini kekuatan ototnya 2 ya. Kekuatan ototnya 2, jadi bukan 0. Kalau 0 ya mau dikasih latihan duduk gitu belum. Ini 2 bisa ya. Dulu baru pakai ya, dulu kayak gitu. Ini rada lemes gitu karena ini ya belum. Harus menjiwayul. Harus menjiwai. Oh ya, pada kondisi DBS kalau yang stop pause, kalau itu lemes gitu ya, akan terjadi yang namanya ortostatik hipotensi. Ada yang tahu itu apa? Ortostatik hipotensi. Hipotensi. Ya? Tekanan darah. Ya, tekanan darahnya rendah. Mendadak. Maksudnya gimana Bu? Jadi kalau posisinya kayak tadi ya, kekuatan ototnya 0, mesti kan dia bisanya berbaring. Kalau misalnya katakanlah udah 1 gitu ya, tetap aja ototnya belum kuat gitu kan, sehingga dominan
hampir setiap hari itu mungkin akan tiduran aja. Nah kalau misalnya kita mau memberikan latihan untuk diajak duduk gitu kan, biasanya akan terjadi perubahan tekanan darah dari habis tiduran terus langsung bangun duduk. Nah itu akan ngedrop gitu tensinya, terus kemudian akan jadi oleng, itu namanya ortostatik hipotensi. Nah kalau kayak gitu gimana Bu? Maka kalau sudah posisinya seperti ini ditanyakan pusing nggak Bu? Karena nanti ortostatik hipotensi itu sesaat, jadi kalau dia sudah posisinya stabil nanti akan normal lagi. Jadi kalau udah duduk jangan langsung diajari untuk berdiri, pastikan dia stabil dulu pada posisi ini, nggak ada pusing-pusing ya. Terus kalau sudah baru berangsur ke berikutnya. Tapi karena ini tadi kita sepakatnya kekuatan ototnya 2, berarti harusnya diajari untuk berdiri itu belum mampu, masih lemes banget. Jadi bisa aja kayak gini tuh habis dari tidur terus kemudian kebangun tuh akan oleng gitu, pusing. Namanya ortostatik hipotensi. Jadi kan ada perubahan yang mendadak dari awalnya tiduran kemudian duduk, itu menyebabkan tensinya jadi Drop. Oke. Ya. Jadi kalau dari posisi tiduran kemudian ke duduk, nah caranya seperti itu tadi. Posisikan untuk miring dulu. Kalau sudah miring, terus kemudian untuk duduk itu kakinya dulu yang turun, baru kemudian diikuti dengan dadanya dibantu untuk gerak. Ini juga tapi harus jaga nih, pastikan misalnya dari depan gitu ya harus megangin, takut ke belakang ya. Jadi latihan untuk duduk seperti ini pasti juga nggak mungkin lama, paling baru berapa menit aja sudah capek. Nah sekarang katakanlah udah naik di 3 sih, tapi masih kerasa lemes, sehingga dia butuh untuk latihan ya, beratnya dari posisi dari bed kemudian ke kursi roda. Gimana caranya? Cepet Queen. Gitu? Ada koreksi? Kurang dekat kursi roda. Kursi roda Anda coba balik lagi ke bed. Oh ya ini udah dikunci ya. Kalau sudah, ini kan berduduknya ongkang-ongkang begini ya. Oke, sana dulu. Ongkang-ongkang atau ongkang-ongkang ini pastikan. Ya, nah ini mungkin agak tinggi. Jadi pastinya di kita sudah stabil ya, sudah stabil duduk. Jadi sudah bisa mempertahankan posisi ini duduk tegak gitu ya. Nah, kemudian diminta untuk yuk turunkan kakinya pelan-pelan karena dua-duanya lemah yo. Yang dekat dengan kursi roda yang kanan, jadi yang kanan tuh bawah. Nah gini, kalau sudah di pinggir bed, ada yang lupa ya. Karena kursi roda yang di sini, nah ini bisa didekatkan. Kemudian gimana? Dihimpit. Satu kaki di sini ya di tengah-tengah. Dikunci. Itu ngapain? Dikunci. Ya, dijepit gini ya. Supaya pada saat mau berpindah, ya ini nggak oleng gitu ya. Jadi dikunci, dijepit, kemudian ya, saya bantu ya Mbak. Boleh untuk saya. Nah ini kita pegangannya di mana? Sini. Pantatnya si Pasien. Oke. Kemudian ini kurang rendah ya. Kemudian nih yuk berdiri pelan-pelan. Nah kalau sudah ada nih. Masih
pelan-pelan, hop. Nah, oh ya saya atur tuh ya. Hop, nah, hop. Jadi kalau ini masih jepit sampai kalau dia sudah posisi baru dilepas. Jadi pada saat geser dari bed ke kunci roda, ini menjepit satu kaki, yang kaki kanan dikunci. Jepit, kemudian ditendangkan. Oke. Kalau sudah seperti ini posisi duduk. Jadi kalau GBS yang kayak gitu, yang lemes tuh nanti kalian harus bolak-balik memberikan latihan pindah dari bed kemudian ke kursi roda. Kalau mau berdiri gimana? Balik lagi ke bed, caranya sama. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah apa? Bedanya dari kursi ke bed. Gimana? Kunciannya karena mau kesini nanti yang dikunci yang sebelah Kiri. gitu ya. Oke, yuk coba sekarang kita latihan pindah lagi ke bed ya. Agak maju badannya. Oke, nah siap-siap yuk berdiri. 1, 2, 3, hop. Nah seperti ini kunci. Duduk lagi. Yuk 1, 2, 3, hop berdiri. Nah ini lemas mesti wis dang ambruk. Langsung digeser duduk ke bed lagi. Kunciannya beda karena posisinya bednya ada di sebelah kirinya kursi roda. Jadi yang dikunci dijepit gini set gitu ya. Itu kaki yang sebelah kiri. Tergantung letak kursi rodanya di mana. Di sini atau di oke. Gitu ya. Terus kemudian sekarang bisa minta tolong itu walkernya. Apa? Oh. Iklan. Dari posisi duduk kemudian ke berdiri tapi pakai walker. Kenapa mau pakai walker? Pakai truk aja. Ya, karena kalau pakai walker itu lebih stabil, gitu ya. Ini malah, iya betul. Nailah, ini malah ini. Siapa? Al-Hilaliyah. Ya. Coba kalau sekarang latihan dari posisi duduk ini ke berdiri, tapi setelah itu berdirinya pakai dua kaki. Ya. Al-Hilaliyah. Mana yang tadi? Ayo. Lagi saya Hati-hati kaki. suwi man coba di skip kan Berdiri dari duduk. kita tahu aja nanti tidak Sajanya cukup gampang ya. Jadi berpindah dari, tapi apa tadi? Pastikan kekuatan ototnya berapa, paling enggak 3. Kalau 2 jangan dulu, kan 4-4-nya lepas ya. Ini sudah pegangan aja mungkin masih belum kuat ya. Ini tadi udah naik gitu misalnya. Naik jadi kekuatan otot 3 itu boleh untuk, ini kan udah melawan gravitasi ya, sehingga aman. Suruh untuk menggenggam ini dengan kuat, terus kemudian
berdirinya harus kuat juga, harus bisa menopang seluruh tubuh. Oke, dan duduk lagi. Coba sekali lagi. Sambil ngomong. Kan pasienku nanti nggak cuma kamu diem aja. Nanti saya jelaskan bahwa pasiennya Kesel kan, bro? ya. Jadi kalau memindahkan atau duduk ke berdiri mudah saja. Coba pindah sini duduknya. Kita pegangannya di mana? Pastikan walkernya itu nggak jauh-jauh ya. Jadi sudah ready, sudah siap di depannya seperti ini. Kemudian karena tadi kekuatan otot tangannya udah 3, jadi ini boleh untuk menggenggam gini ya. Kalau mau seperti tadi bisa, tapi dari depan gitu ya, fisioterapisnya. Atau bisa juga dari samping. Kita pegangan mana? Megangi mana? Bagian panggulnya. Kalau boleh di seperti ini ya. Oke, Mbak, kita latihan berdiri ya. Oke, ini digenggam dengan kuat. Kemudian hitungan ketiga nanti saya bantu untuk berdiri ya. Jadi kedua kakinya dibuka sedikit. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Yuk berdiri. Nah, bisa seperti ini. Jadi habis relax dulu, kamu lemes ya. Boleh di samping seperti ini atau di belakang. Ya, megangin kedua panggulnya. Yuk dipegang yang kuat, digenggam yang kuat. 1, 2, 3 berdiri. Hap. Nah, kita harus selalu standby di samping atau di depannya, atau di belakangnya gitu ya, supaya ini nggak ambruk. Gitu ya, karena kan tadi ceritanya, oh iya sih udah 3, tapi kan ya masih ada lemes-lemesnya, gitu ya. Oke. Kemudian yuk duduk lagi, up. Nah, pegangannya di sini. Ya lagi yuk, naik, hop. Nah, oke. Kalau perlu, nih ya, biasanya kalau jaraknya terlalu dekat itu akan jatuh juga. Jadi ini di geser. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, tunggu dulu karena mau latihan berdiri ya. Jadi jangan buru-buru jalan. Buru-buru jalan ini harus sambil dipegangi. Pastikan dia merasakan posisi yang berdiri karena posisi berdiri juga akan merangsang untuk kekuatan ototnya itu kontraksi. Ya. Tinggal latihan posisi kayak gini, duduk ke berdiri berkali-kali. Iya. Diulangi. Mbak, kita latihan nanti 5 kali ya. Yuk. Duduk, kembali. Nah. Oke. Ini mungkin sama ya. Kalau pasien stroke ya. Tapi nek pasien stroke lihat dulu di flash sheet sebelah kanan atau kiri ataukah spastis gitu ya. Kalau ini kan relatif aman aja sih. Kita mulai lagi latihan berdiri. 1, 2, 3, hop. Relax dulu, baleni. Diinstruksikan untuk membungkuk dulu ke depan. Kemudian pegang yang kuat. Ini kakinya udah buka. Yuk, 1, 2, 3, hop. Oke, seperti ini. Oke, boleh agak dimajukan sedikit walkernya, sedikit aja. Nah, stop. Kalau terlalu depan, karena bisa jumpa ke depan. Misalnya jaraknya terlalu dekat. Beda sopo. Oke. Posisi seperti ini bisa diulangi beberapa kali. Ditahan berdirinya. Kalau sudah siap, yuk. Sekarang coba walkernya digerakkan maju, diangkat maju ke depan. Nah, kemudian kaki kanan maju. Hop. Ganti kaki kiri. Hop. Maju lagi. Walkernya diangkat. Yuk. Kaki kanan dulu, hop. Kaki kiri kemudian. Ini harus selalu dipegangi. Tadi berapa? Kekuatan ototnya 3, tapi masih lemah. Ya. Begitu seterusnya. Sampai dia mampu untuk berjalan lagi. Oke. Nah, sekarang kalau kekuatannya sudah 3 gitu ya.
atau dari 2 ke 3, dari 2 mau ke 3, mau ditingkatkan. Coba berikan contoh variasi latihan di tungkai untuk meningkatkan kekuatan otot. Oke, boleh duduk. Yang cowok. Siapa menjadi pasien? Siapa menjadi pasien? Farel. Jadi pasien aman. Sekarang silahkan dirancang, kalian boleh diskusi. Pikirkan. Iya. Tiga. Oh, butuh apa? Nah, itu ada guling atau tidak? Pakai. Lingkarnya dari sana bisa nggak? Tang, tang, latihannya kan tang, ini tang, dorong ke dari sana. Iya. Iya. Jadi yang mencontohkan tadi latihannya yang untuk ini ke atas gini kan. Kan udah lazim kayak. Tekan gulingnya bawah, kita tekan gulingnya ya. Siap, 1, 2, 3, gerakan. Ya Allah. Dan tekan guling ke bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya dilanti sampai 3 kali repetisi. Yang kedua di bagian ini. Nah ini pokoknya yang ini. Ya. Mas Farel tekan gulingnya ke bawah nih. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini untuk mematikan otot quadriceps sama menguatkan tibialis anterior. Ya boleh. Coba yang lain yang lebih fungsional. Fungsional. Silahkan. Yang lain yang lebih fungsional. Kalau ini kan relatif statis ya, kontraksi isometrik yang kontraksi tapi tidak ada gerakan pada sendiri. Yang lain yang lebih fungsional. Kira-kira variasi. Siapa? Apa tadi? Mengayuh sepeda. Gimana? Oh, gerakannya mengayuh sepeda sambil tidur. Tapi lemes Oke, Mas, tubuhnya. coba. Tapi lemes. Kakinya gerak. Tadi sudah 3 ya. Jadi bisa ya. Tapi 3. sambil lemes ya, karena pasti masih ada lemes. Sambil mengayuh sepeda. Nah, gerakannya naik turun seperti ini. Jatuh. Nah, capek. Ya, coba lagi. Oke. Ya. Capek. Iya, latihan mengayuh pada dasarnya bisa latihan yang lain yang bervariasi. Tadi dorong ya, sekarang masih pakai ini. Kalau di tempat itu ada apa namanya? Kantong pasir itu apa? Sandbag itu boleh dipakaikan. Ada teraben buat latihan untuk meningkatkan kekuatan otot adduktornya, boleh dipakai. Posisinya tidur terlentang, tidur miring, tidur tengkurap, semuanya bisa digunakan. Bahkan kalau di rumah sakit itu ada tempat yang punya alat robotik, itu juga bisa digunakan untuk melatih pasien yang tadi ada kelemahan. Ya. SDW boleh, nggak apa-apa, itu bisa dipakai. Oke. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah, memang tadi pakai ini ya, kekuatan dari terapisnya. Yuk, misalnya dorong tangan saya, diluruskan kakinya, dorong lagi, terus dorong. Yang kuat lagi sampai kakinya lurus. Lagi ya, saya tekuk. Yuk, dorong tangan saya, terus ke bawah, yang kuat. Kalau misalnya di tangan, PNS, saya juga nggak ahli PNS ya, tapi yang diingat-ingat kurang lebih beberapa cara yang bisa dilakukan adalah ini tuh, diagonal ya, dari sini kemudian ke atas ya.
yuk dorong tangan saya ke atas lagi, terus lagi dorong ke atas, terus yuk genggam tangan saya, yuk tarik ke bawah, tarik lagi ke bawah, terus tarik. Nah. Dorong tangan saya ke atas, terus dorong lagi, dorong. Ini juru pun bisa. Ya lagi yuk, genggam yang kuat tangan saya, tarik ke bawah, tarik lagi, tarik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi lemes mau dikasih aproksimasi gitu ya. Ya, hop, untuk membangkitkan tonusnya juga bisa. Teknik PNF itu misalnya di tapping gitu ya. Kalau kekuatan ototnya 0, tapping atau diusap-usap untuk menimbulkan tonus ya, itu juga bisa digunakan. Yang di kaki juga gitu kan, diagonal juga ya. Itu mendorong ya, mendorong dalam grafisnya gitu ya. Oke. Jadi di beberapa video yang ini mau saya buka, tapi kok wifi-nya nggak nyampe sini ya? Nggak bisa. Oh iya. Itu ada video pasien DBS atau FCD itu karena ada kelemahan tadi atau masuk latihan dari sini, dari bed ke kursi roda, kemudian dari kursi roda ke berdiri, dari berdiri ke jalan, ya. Terus kemudian latihan penguatan yang macam-macam. Oke, kan coba tidur miring. Misalnya pakai teraband tuh, pakai sandbag itu di kedua kakinya. Dia jalan sambil dipakein sandbag. Kemudian posisi kayak gini, ini ada teraband untuk Duel. Pahlawan kita datang. Masuki. Pahlawan kesorean. Ini kalau yang pakai pena lebih sini ya, jadi variasi. Yuk, posisinya tidur gini, yuk. Dorong terabandnya ke atas, terus buka kakinya, oke, tutup. Lagi, tarik lagi, buka lagi kakinya, tutup. Benar nggak ini? Sebenarnya nggak benar sih. Enggak kan? Yuk, buka lagi kakinya, tutup. Ya. Yang difiksasi yang bawah karena kan yang atas Tak delok keteruran. Yuk, buka lagi kakinya, satu di sini. Ya. Oke. Buka lagi kakinya, sekali lagi. Gitu ya. Jadi karena DBS itu kebanyakan adalah kasus kelemahan otot, maka intervensi yang diberikan kebanyakan adalah penguatan. Kalian harus bisa memodifikasi latihan-latihan penguatan. Jadi posisi tidur terlentang, tidur miring, tidur tengkurap, itu tadi ya. Kemudian duduk ke berdiri ke jalan. Mau dikasih pakai kemudian yang di tangan mau pakai dumbbell itu boleh banget. Karena kekuatan ototnya harus meningkat, harus naik. Kalau nggak gitu nanti akan jadi progresif, ya kan? Awalnya cuma di kaki, kalau nggak dilatih akan jadi progresif, naik malah jadi ke tangan dan otot tengah. Jadi harus diminimalisir. Ini kayak penanganannya itu kayak berlomba-lomba gitu. Jangan sampai virusnya itu justru malah semakin merusak mielinnya. Ya. Pada dasarnya mielin itu nanti akan bisa dibentuk lagi. Tapi kalau karena satu sisi autoimun juga ya. Tapi kalau itu keterusan nanti lama-lama kemampuan untuk regenerasinya itu jadi akan semakin lama. Makanya ada orang yang kalau SGB itu akut dan juga bisa menjadi kronis. Ya,
ini kalau tidak sampai ke gangguan kelemahan otot pernapasan, sebenarnya prognosisnya itu Bagus. masih cukup jelek. Itu kalau kayak kasus tadi ya, itu sudah mengenai otot pernapasan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau ya apa? Kalau GBS-nya kronis apakah masih prognosisnya masih baik? Oke, kalau GBS-nya kronis apakah prognosisnya masih baik? Kalau itu masih di kelemahan juga nggak sampai ini masih bagus, tapi tetap harus intensitas untuk latihannya itu jadi harus semakin sering. Kalau jarang-jarang ya nanti akan lemes lagi. Ya. Ariza. Tadi kan pasien dengan gejala GBS itu kan diberikan intervensi plasma Koresis. Pasien. Itu dilakukan intervensi fisioterapinya itu panjang berapa jam? Berapa 24 jam setelah dilakukannya plasma koresis? Oke, sebentar. Kita lihat dulu ya. Ditekan wis plasmafaresis. Munculnya gejala. Namun tadi dosis rekomendasi. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari tindakan plasmaferesis ya, penggunaan dan ini boleh saja. Jadi nggak harus nunggu plasmanya selesai ya, bisa bersamaan dengan diberikannya fisioterapi. Kalau fisioterapi latihan ya, sehingga nggak memberikan efek samping kalau mau diberikan plasmaferesis juga. Gitu ya. Oke. Ya, ada lagi?